Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 3 yaitu bab transformasi. Yang akan saya bahas kali ini ada di halaman 166 hingga 167. Fokusnya adalah tabel 3.6 koordinat bayangan hasil rotasi. Jadi kita nanti mengisi tabel ini ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mengisi tabel ini, ada baiknya kita baca dulu petunjuknya. Ada di halaman 166. Ini dia. Ini ya. Ayo kita simpulkan. Setelah kamu melakukan kegiatan 4, apa yang dapat kamu simpulkan? Jika sembarang titik X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bagaimana koordinat bayangan hasil rotasinya? Jadi kita disuruh mengisi tabel tersebut berdasarkan pertanyaan ini ya. Kalau ada sembarang titik X, Y dirotasikannya sejauh 90 derajat, pusat rotasinya titik O 0,0 dan arahnya searah juga berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti menjawab pertanyaan ini melalui tabel. Intinya kayak gitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi di halaman 167. Ini dia, jika sembarang titik X, Y dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bagaimana koordinat bayangan hasil rotasinya? Oke, kalau yang pertama tadi dirotasikannya 90 derajat, kali ini dirotasikan 180 derajat. Pusat rotasinya masih sama, yaitu titik O 0,0. Nah, arahnya dua macam ya, ada yang searah dan ada yang berlawanan arah jarum jam. Gitu. Intinya kalau kita nanti sudah mengisi tabel titik-titik yang ada di sini, maka otomatis kita sudah menjawab dua pertanyaan besar tadi. Jadi langsung saja ya kita menuju ke tabel di sini. Nah, nanti untuk mengerjakan tabel ini kita membutuhkan sebuah pembuktian. Jadi kita akan gunakan bidang koordinat. Nah, perintahnya di sini, isilah tabel 3.6 untuk memudahkanmu menarik kesimpulan tadi, kayak gitu ya. Oke, kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Ini Kak Sari sudah buat. Jadi bikin dua macam deh ya. Ini nanti yang untuk titik 2,4 dan satu lagi yang di sini Kak Sari juga sudah buat. Ini nanti yang untuk titik berapa ya? 7,5 ini. Oke, siap ya. Nah, yang pertama, yang titik koordinatnya 2,4, pusat rotasinya 0,0, sudut rotasinya 90 derajat, arahnya searah jarum jam. Nah, bagaimana bayangan hasil rotasinya? Berapa, berapa? Kita tunjukkan lewat gambar yuk. Untuk yang 2,4 yang ini dulu ya. X-nya 2, X2 itu ini kan sumbu X ya. X2 itu ada di sini ya. Ini 1, di sini 2. 4 itu punyanya Y, berarti ke atas ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini ya, ini 2,4. Terus kita hubungkan pakai garis putus-putus ya Dek ya, supaya rapi dan presisi seperti ini. Nah, langkah berikutnya, ini boleh dikasih nama dulu ya, 2,4. Langkah berikutnya, kita ambil busur derajat punya kita. Tadi katanya pusat rotasinya kan di O ya, 0,0. 0,0 itu di sini. Jadi dari titik 2,4 ke 0,0 ini nanti kita hubungkan dengan busur derajat kayak gini. Boleh digambar garis putus-putus juga nggak apa-apa sih, untuk ngebantu aja. Yuk, tipis aja. Kak Sari sudutnya terlalu jauh, sebentar ya. Kalian bikinnya juga yang rapi ya, yang presisi ya, biar betul gini. Nah, sip ya. Kemudian tadi arahnya, ingat untuk yang 2,4 ini searah jarum jam. Karena searah jarum jam itu berarti ke sini kan arahnya. Nah ya, berarti dari garis putus-putus ini yang tembus di O ini kita buat 90 derajatnya tapi searah jarum jam. Jadi meletakkan busurnya kayak gini nih. Ini pusat busur kita ya, taruh di O. Nah, kemudian 0 ini letakkan di 2,4. Nah, gitu ya, sampai berhimpit. Kelihatan ya? Jadi awalnya gini kan. Ini pusatnya dulu, set gitu, terus naikin
set ya. Nah, lihat di sini. Oke, 90 derajatnya itu kan yang ini ya Dek ya. Nih ya, garis yang paling tengah ini ya. Tuh di sini kasih titik ini. Dah gitu. Kelihatan ya Dek? Dah. Nah, sekarang dari titik ini boleh ditarik garis putus-putus aja ke O lagi. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kalau kalian punya jangka, boleh pakai jangka. Tapi karena Kak Sari nggak punya jangka atau nggak mau pakai jangka, Kak Sari pakai kira-kira aja berapa senti ini. Ini dari 0 ke 2,4 ini, nih Dek, 4,5. Pas banget 4,5. Berarti ini juga Kak Sari tarik garis sejauh 4,5. Nah, 4,5 itu ada di sini. Oke, terus kita hubungkan aja ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke samping maksudnya. Maka nanti ketemu koordinat hasil bayangannya. Nah, di sini ternyata. Nih, berapa koma berapa ini? Lihat untuk X-nya dulu. Setelah 2, 3, berarti ini 4. Untuk Y-nya di sini negatif 1, berarti sini negatif 2 ya. Jadi bayangannya adalah 4, negatif 2. Oke, kita pindahkan dulu. Di sini 4, negatif 2. Nah, sekarang kalau diganti angka sembarang, yaitu X, Y, pusat rotasinya sama 0,0, sudut rotasinya sama 90 derajat, arahnya juga sama yaitu searah jarum jam, maka jadinya apa, apa. Caranya kayak gini, kita berangan-angan, misalkan 2,4 ini menjadi sembarang yaitu X, Y. Kalau 2,4 aja tadi menjadi 4, negatif 2. Nah, kalau X, Y jadinya apa? Perhatikan. Di sini untuk X-nya tadinya 2, di sini menjadi posisinya di Y dan tandanya berganti. Oh, berarti ini menjadi negatif X gitu deh ya. Dari X sama dengan 2 menjadi negatif X. Kayak gitu kan? Sementara Y-nya yang sama dengan 4 ini letaknya jadi di depan. Oh, ya udah berarti kita tulis di sini jadinya Y. Oke, jadi kalau X, Y dirotasikan dengan situasi seperti ini tadi, pusatnya di 0,0, sudut rotasinya 90 derajat, arahnya searah jarum jam, jadinya adalah Y, negatif X yang asalnya X, Y. Jadi ini kesimpulan kita ya, kita catat Y, negatif X di sini. Oke, nah sekarang kalau masih X, Y juga, pusat rotasinya tetap 0,0, sudut rotasinya juga tetap 90 derajat, tetapi sekarang arahnya menjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, X, Y ini nanti menjadi apa, kayak gitu ya. Perhatikan lagi ke gambar. Kita misalkan X, Y-nya tetap 2,4 ini, Dek. Kalau kita rotasikan berlawanan arah jarum jam, itu berarti ke sini kan? Ya, nah titiknya tetap 2,4, sudut rotasinya pusatnya tetap di 0,0, nah sudutnya 90 derajat. Ya udah kayak tadi kita pakai bantuan busur derajat lagi. Gini ya. Ini pusatnya di sini Kak Sari letakkan, tek, terus nolnya ini ke 2,4 sana. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kemudian ditarik garis yang 90 derajat. Nah, di sini letaknya. Oke ya, kemudian menggunakan penggaris aja, kita tadi sudah tahu ya panjang dari O ke 2,4 ini adalah 4,5, berarti ke sini juga 4,5 ya. Nih 4,5 itu ada di, ini kan ini 0 ya, sini 4,5-nya berarti di sini. Nah ini, maka titiknya nanti kita hubungkan ke sini, ke bawahnya ini terus ke samping, kira-kira berapa koma berapa gitu ya. Yuk dihubungkan aja. Nah, sini ya, dengan sini. Berapa ini? Negatif berapa X-nya? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, Y-nya 1, 2. Oh, berarti
hasilnya atau koordinatnya adalah negatif 4,2. Itu kalau 2,4 dirotasikan 90 derajat dengan pusatnya 0,0 berlawanan arah jarum jam. Jadinya negatif 4,2. Nah, sekarang lihat X, Y-nya. Kalau asalnya 2 ini sebagai X, 4 ini sebagai Y, ternyata hasilnya justru 2 yang di sini ya, yang tadinya X gitu ya, di sini menjadi Y. Nah, yang tadinya Y ini menjadi negatif ya. Jadi gimana ini nulisnya? Kayak gini aja. Nah, ini Y-nya 4, di sini ternyata negatif 4. Ya udah kita tulis negatif Y. Kayak gitu. Terus ini X-nya 2, ini tetap 2, berarti ini tetap X gitu deh. Jadi hasil rotasinya adalah negatif Y, X. Kalau situasinya yang seperti ini tadi. Kita salin ya di buku, negatif Y, X. Ini kalau awalnya X, Y dirotasikan seperti ini, hasilnya negatif Y, X. Kalau tadi X, Y dirotasikannya dengan situasi yang begini, hasilnya Y, negatif X. Ini jadi pedoman kita nanti untuk seterus-terusnya mengerjakan soal rotasi yang sudutnya 90 derajat. Bedanya arahnya saja. Sudut sama pusat rotasinya sama ya. Oke, ini dicatat dulu, nanti kita tambahin dengan soal latihan jadi makin terampil. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya deh. Ini titik koordinatnya yang dijadikan contoh adalah 7,5. Sudut rotasinya sama semuanya di sini 0,0. Ini pusat rotasinya ya. Sudut rotasinya 180 derajat. Nah, arahnya ada yang berlawanan arah dan ada yang searah dengan jarum jam. Oke, kita letakkan dulu 7,5 pada bidang koordinat. Ini dia, sudah Kak Sari siapkan. X-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita bikin garis putus-putus ya, menghubungkan 7 dengan 5. Seperti ini. Udah, ini ya, 7 dihubungkan dengan 5, di sini titik 7,5. Nah, sekarang karena tadi pusat rotasinya adalah 0,0, berarti dari 7,5 ini boleh kita tarik garis lurus atau garis putus-putus ke 0,0 yang di sini ya, Dek ya. Sekalian kita ukur juga boleh nih. Oke, kalau punya Kak Sari dari 0 sampai ke 8,5 ya, ini. Nah, gitu. Nah, kemudian lagi, tadi sudut rotasinya adalah 180 derajat, ada yang berlawanan dan ada yang searah. Sini Kak Sari kasih tahu, kalau 180 derajat itu kita nggak perlu menggunakan busur derajat. Ya nggak, Dek? Kenapa? Karena sudut 180 derajat itu merupakan sebuah sudut lurus. Jadi, dari sini tembus ke 0,0, dilanjutkan aja ke sini, membentuk sudut lurus kayak gitu. Sudut 180 derajat. Dan karena tadi kita sudah menghitung jarak dari 0 ke titik 7,5 ini adalah 8,5, berarti ya kita hitung juga dari 0 ke sini harus 8,5 juga. Gini Kak Sari ngukurnya ya. Nih gitu. Tuh harus lurus kayak gitu ya. Nah, udah. Sini, oke, bikin garis putus-putus kayak gini. Nah, inilah sudut 180 derajat. Oke. Nah, sekarang tadi dari 7,5 ini yang pertama dirotasikannya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti ke sini ya, ke sini. Nah, ke kanan bawah. Nah, ini terus aja kayak gini. Kayak gitu kan? Terus aja. Nah, udah. Berarti ya sampainya ya di sini ya. Ke sini. Karena ini tadi jaraknya 0 sampai 8,5 pas banget di sini ya, ini berarti titiknya. Nah, kita lihat sekarang koordinatnya berapa, koma berapa. Yang ke atas dihubungkan itu ada, yang ke kanan juga dihubungkan. Tuh, yang ini tepatnya. Oke, berapa koma berapa? Yuk, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Yang ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, jadi koordinat hasil bayangannya adalah negatif 7, negatif 5. Nah, sekarang kita isi pada tabel ya, negatif 7, negatif 5. Nah, kalau diganti
Kita isi yang bawah ini dulu ya, karena di sini arahnya yang sama ya, berlawanan. Oh, ini tadi yang berlawanan ya, Dek ya. Sebenarnya kalau berlawanan sih sama aja ya. Dari 7,5 ini kalau berlawanan itu ke sebelah sini kan. Nah, nanti ketemunya di sini juga ya. Kenapa? Karena kan dia sudutnya pas banget ya, 180 derajat. Jadi, walaupun berlawanan pun nanti hasilnya tetap di sini ya, negatif 7,5. Oke, sekalian aja kita isi ya. Mau berlawanan maupun searah nanti hasilnya sama. Kalau awalnya dia X, Y, ini kita misalkan X, Y, ternyata hasilnya adalah, nah ya, menjadi apa? Sini X-nya tadinya 7, ke sini menjadi negatif 7. Oh, berarti ya negatif X gitu. Kemudian lihat lagi Y-nya. Y-nya tadinya 5. Hasil bayangannya adalah negatif 5. Oh, berarti ya negatif Y. Baik yang searah maupun yang berlawanan arah jarum jam sama ya. Menjadi negatif X, negatif Y. Kita pindah ya di sini. Negatif X, negatif Y. Oke, kayak gitu. Gimana, Dek? Susah nggak tentang ini? Karena harus dibuktikan itu tadi ya. Sehingga kalau kita sudah membuktikan, sudah yakin hasilnya benar, nanti tinggal menghafal aja untuk kedua rumus ini ya. Sebenarnya bukan 2 ya, 3, bukan 4 juga sih. Karena kalau yang 180 derajat itu, mau yang searah jarum jam maupun yang berlawanan arah jarum jam, hasil rotasinya sama ya, negatif X, negatif Y semua. Nah, yang berbeda yang ini 90 derajat dari X, Y itu jadinya Y, negatif X, itu kalau yang searah. Kalau yang berlawanan arah dari X, Y menjadi negatif Y, X, itu kalau sudut rotasinya 90 dan pusat rotasinya di 0,0. Memang bab transformasi yang bagian rotasi ini paling banyak hafalan rumusnya. Jadi kalian harus tahan ya. Harus banyak latihan soal juga, jadi nanti terampil. Karena kalau hafalan aja tanpa ditambah dengan latihan soal, nanti akan cepet lupa. Kayak gitu. Oke, nah sementara udah ini dulu aja. Nanti Kak Sari bantu di halaman-halaman yang lain. Kalau yang mau request boleh ya, request di kolom komentar, nggak apa-apa Kak, bahas dong halaman ini, boleh, nanti Kak Sari bantu. Atau kalau yang mau requestnya lewat WA ya boleh di 081 456 10 9870. Ini nomor WA-nya Kak Sari. Kenalan sapa Kak Sari di sini boleh. Untuk konsultasi PR ya, ada beberapa program nanti punyanya Kak Sari. Salah satunya konsultasi individu. Nah, ini apa? Bagaimana bayar apa enggak? Kalau bayar berapa? Lewat mana? Tanyakan Kak Sari juga di nomor di sini ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu deh kalau gitu. Selamat belajar ya sayang ya. Terima kasih banyak. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.